Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nazaria Anfaya dengan NIM 24111531005. Kali ini saya akan membuat program GUI menggunakan Java, yaitu konversi nilai mahasiswa informatika angkatan 2024, yang mana saya membuat ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktikum algoritma pemrograman yang diampu oleh Bapak Dr. Wahyudi STMT. Selamat menyaksikan. Di sini saya sudah membuat sebuah package, lalu klik File pada package, New, Other, pilih JFrame, Next, lalu saya akan membuat namanya itu PA Fractal Pro. Lalu pada bagian desain, kita klik untuk membuat tampilannya, atur ukurannya terlebih dahulu, kira-kira sebesar ini. Lalu pilih Absolute Layout, bahkan backgroundnya akan saya ganti warnanya menjadi warna hijau ini. Untuk judul saya akan menggunakan J-Label. Judulnya akan saya buat yaitu aplikasi konversi. Oke. Fontnya ganti fontnya menjadi Times New Roman. Bold, ukurannya saya akan membuatnya 20. Untuk posisinya itu center, tengah. Ini bisa disesuaikan lagi, diatur panjangnya. Dan geser dia ke tengah. Saya akan mengganti fontnya menjadi warna putih. Di sini saya juga akan menggunakan J-separator untuk membuat sebuah garis yang memisahkan antara judul dengan tampilan lainnya agar terlihat lebih rapi dan jelas. Lalu, saya akan menggunakan J-label lagi untuk membuat nama mahasiswa. Ganti nama variabelnya untuk memudahkan saat membuat kode programnya, LBL nama. Di sini saya akan menggantinya menjadi nama mahasiswa. Oke, fontnya Times New Roman lagi, bold, ukurannya 18. Untuk warnanya saya akan milih warna putih. Disesuaikan lagi. Lalu untuk menerima atau meminta nama mahasiswa, saya akan menggunakan JText field dan text field, lalu saya letakkan di sebelah nama mahasiswa tadi. Disesuaikan lagi ukurannya. Di sini variabelnya saya ganti menjadi nama. Lalu untuk teksnya, maaf. Lalu disesuaikan lagi. Lalu saya juga akan tetap menggunakan J-label. Untuk di sini saya akan membuat NIM mahasiswa. Untuk meminta NIM mahasiswa, saya tetap akan menggunakan text field. Ini disesuaikan saja ukurannya. Oke, lalu masih menggunakan J-label lagi. Di sini saya akan membuat mata kuliah. Untuk variabelnya saya buat LBL matkul. Untuk memilih mata kuliah ini, saya akan menggunakan J Combo Box. Di sini akan saya tambahkan J Combo Box. Lalu di samping mata kuliah ini, saya akan menggunakan J-label lagi. Di sini saya akan membuat SKS.
Lalu di sebelahnya akan saya buat lagi text area. Maksud saya text field. Ini text field. Yang mana pada saat kita memilih mata kuliah, otomatis di sini akan muncul total SKS dari mata kuliah yang bersangkutan. Lalu saya akan membuat lagi pemisah menggunakan J separator. Lalu masih menggunakan J label. Ini saya akan membuat nama variabelnya LBL nama, LBL tugas. Lalu di sini pada bagian teksnya akan saya ganti menjadi nilai tugas. Oke. Ini ganti menjadi nilai UTS. Ini nilai UAS. Lalu saya akan menambahkan lagi text field Lalu saya akan menambahkan lagi text field di sini. Yang mana text field ini akan berfungsi untuk mengambil inputan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Lalu saya akan menambahkan sebuah tombol untuk memindahkan mata kuliah, nilai tugas, nilai UTS, serta nilai UAS ke dalam sebuah tabel yang akan saya buat di sini nanti. Untuk tombolnya itu saya akan menggunakan J button. J button ini saya buat namanya itu konversi. Lalu di bawah ini akan saya buat tabel. Sebelum itu saya akan menggunakan J-scroll pen dulu agar dia nanti bisa di-scroll tabelnya. Kira-kira segini. Lalu saya tambahkan J-tabel ke dalam J-scroll pen tadi. J-tabel. Lalu saya akan membuat 6 kolom pada tabel tersebut. Yang pertama saya akan membuat predikat, insert, nilai akhir, insert, nilai UAS, insert. Nanti secara otomatis mata kuliah yang sudah dipilih, nilai tugas yang sudah diinputkan, nilai UTS beserta nilai UAS, ketika menekan tombol konversi akan dipindahkan ke dalam tabel ini beserta nanti nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS sudah diproses sehingga mendapatkan nilai akhir dan predikatnya. Lalu di sebelah sini saya akan menambahkan sebuah text area. Di sini text area ini nanti berfungsi untuk memberikan output yang berisi nama mahasiswa, NIM mahasiswa, mata kuliah, serta predikat yang didapat pada mata kuliah tertentu. Di sini saya menggunakan text area agar outputnya itu bisa terdiri dari beberapa baris. Lalu saya akan menambahkan 3 tombol menggunakan J button. Di sini saya akan membuat tombolnya itu mana ketika menekan tombol reset ini otomatis semua data yang ada pada tampilan ini hilang.
Lalu saya juga menambahkan tombol rekap. Tombol rekap ini akan berfungsi untuk seperti yang saya bilang tadi, untuk memindahkan inputan nama mahasiswa, NIM, mata kuliah, serta predikat yang didapat pada mata kuliah bersangkutan. Rekap. Dan terakhir saya akan menambahkan tombol exit. Saat menekan tombol keluar ini, otomatis akan keluar dari program. Kira-kira seperti ini rancangan kasar dari program yang akan saya buat, dan saya akan terlebih dahulu merapikannya agar lebih rapi dilihat, dan saya akan kembali untuk membuat kode programnya. Jadi ini adalah tampilan akhir dari program yang sudah saya rapikan. Di sini saya juga sudah menambahkan pilihan pada combo box, yaitu pilihan matkul dari mahasiswa informatika angkatan 2024 ada 8 matkul. Lalu untuk nama variabel-variabel di setiap elemen juga sudah saya ubah untuk memudahkan dalam pengetikan kode program. Untuk kode programnya saya akan mulai sekarang. Pertama, pada bagian sini saya akan mendeklarasikan dan menginisialisasi langsung array untuk daftar mata kuliah, serta array untuk total SKS dari mata kuliah yang bersangkutan. Ini saya akan membuat terlebih dahulu private, karena tipe datanya itu berupa string untuk mata kuliah, saya akan membuat string, lalu kondisiku. Nama array sendiri saya akan membuat namanya itu adalah mata kuliah. Ini untuk array-nya list dari mata pelajaran, bisa di copy saja dari sini. Lalu berikutnya saya akan mendeklarasikan dan menginisialisasi array untuk S dari mata kuliah yang bersangkutan. Ini saya membuat private karena tipe datanya berupa integer. Lalu untuk nama array-nya saya membuat namanya itu SKS sama dengan disesuaikan dengan SKS matkul algoritma pemrograman 2, aljabar linear 3, bahasa Inggris 3. Lalu kembali ke desain, klik pada tombol konversi, lalu akan diarahkan ke bagian sini. Maaf, sebelum itu klik dulu pada bagian pilih, dia akan otomatis mengarahkan kepada combo box pilih. Di sini kita akan memanggil terlebih dahulu matkul yang dipilih. Ini sudah menggunakan add item listener. Lalu deklarasikan terlebih dahulu variabelnya untuk memanggil matkul yang sudah kita pilih. Lalu kita akan memeriksa
Karena pada combo box tadi terdapat pilihan pilih, padahal itu bukan matkul, maka kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah pilihan yang kita pilih itu bukan pilih. Jadi kita menggunakan if conditional, nested if, kita gunakan nested if, lalu if matkul setelah kita memeriksa bahwa yang kita pilih itu bukan pilihan pilih, kita akan men-set total SKS berdasarkan pilihan matkul yang sudah kita pilih. Di sini saya akan menggunakan perulangan for. I sama dengan 0 sampai I kecil dari panjang array matkul. Tadi saya sudah mendeklarasikan nama inisialisasi, nama array itu mata kuliah. I kecil dari kuliah. Ini saya akan menggunakan conditional lagi. Lalu kita akan menampilkan jumlah SKS ke dalam text field. Di sini saya menggunakan set text. Karena tadi SKS-nya berupa integer, namun pada text field itu menerimanya itu dalam bentuk string, maka kita harus mengubah terlebih dahulu integer to string. Set text integer array SKS array tadi lalu karena tadi ada pilihan pilih, ini ketika kita tidak memilih pilihan pilih, namun ketika kita menekan pilihan pilih, maka di sini kita harus membuat kondisi satu lagi menggunakan else. Kita setting, jika kita menekan pilih akan kosong saja set teks kosong. Oke. Ini sudah, terlebih dahulu. Ini kita inputkan nama Zahran, NIM 1005, pilih. Ketika kita memilih pilihan matkul, otomatis SKS-nya langsung muncul di sini. Kalkul bahasa Inggris 2, praktikum 1. Lalu ketika kita memilih pilihan pilih, otomatis SKS-nya akan kosong. Lalu kita akan membuat program untuk bagian sini, konversi. Kembali ke desain. Lalu pada jembatan konversi, kita klik 2 kali.
otomatis dia akan mengarahkan kita kepada jembatan konversi tadi. Di sini saya akan mendeklarasikan terlebih dahulu variabelnya dan meminta mengambil inputan nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS menggunakan getText. Di sini saya dulu dengan tipe data string karena pada text field itu bisa meminta data dalam bentuk datanya itu string. Lalu string matkul. Panggil terlebih dahulu. Kita buat nama variabel itu nama teks sama dengan variabel text field tadi saya membuatnya untuk nama mahasiswa itu nama teks. Lalu untuk NIM teks, NIM get teks. Lalu untuk nilai tugas buat tugas teks sama dengan tugas get teks. Berikutnya untuk UTS. Get UAS. Setelah kita mendeklarasikan variabel dan meminta data dari nama matkul, meminta data dari nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Lalu kita akan memeriksa apakah semua data yang diminta itu sudah diisi terlebih dahulu. Ini saya akan menggunakan if conditional. If matkul ini nama teks juga boleh kosong. Juga lalu kita akan menggunakan try dan catch di sini untuk menangani kesalahan atau error
Jadi kita akan menggunakan try dan catch agar program bisa berjalan lebih maksimal. Di sini saya akan buat try. Lalu kita akan terlebih dahulu mengubah nilai string tadi. String ini dari getText field menjadi tipe data double untuk melakukan perhitungan. Di sini saya akan mengubah. Untuk yang diubah itu ada pada bagian tugas, UTS, dan UAS. Untuk mengubahnya, kita akan menuliskan seperti ini, double. Kita akan menginginkannya dalam bentuk tipe data double. Nilai tugas. Double. Terus untuk nilai tugas, jadi kita panggil tugas X. Juga sama. Di sini kita akan membuat nilai juga nilai tugas. Jadi di sini tadi nilai UAS. UAS teks. Okay. Lalu kita akan membuat rumus dan terlebih dahulu membuat variabel yang mana akan menyimpan menghitung nilai akhir dari berdasarkan bobot nilai tugas, UTS, dan UAS. Ini saya tetap akan menggunakan double tipe datanya. Double nilai akhir sama dengan untuk nilai tugasnya sendiri saya menginginkannya bobotnya itu 30%, untuk nilai UTS-nya 35%, dan untuk nilai UAS juga 35%. Jadi nilai tugas dikali dengan, karena saya menginginkan nilai tugas tadi 30%, maka dikali dengan 0,3. Nilai UTS, nilai UTS dikali dengan, karena saya menginginkan 35%, maka 35 per 100, maka 0,35. Ditambah dengan nilai UAS dikali 0,35 juga. Untuk mengetahui predikat yang diraih berdasarkan nilai akhir, maka di sini saya akan menggunakan nested if. Di sini saya terlebih dahulu mendeklarasikan string predikat. Maaf. If di sini saya menginginkan ketika nilainya itu besar sama 80 itu predikatnya A, besar sama 70 predikatnya B, besar sama 60 predikatnya C. Selain itu, yaitu di bawah 60, maka otomatis predikatnya akan D. Saya akan menggunakan nested if dari nilai akhir ini, nilai akhir besar sama dengan 80, statementnya predikat dengan
lalu saya menggunakan else if nilai akhir besar sama 70, predikatnya itu B. Else oke, sini saya sedang buat string predikatnya yang akhirnya ketika nilai akhirnya besar sama 80, predikatnya itu A. Kita apakah ada yang salah ini? Di sini saya akan membuat ini untuk mengambil model tabel. Ini lalu untuk menambahkan baris model row tadi ada matkul, nilai tugas, ini ambil dari sini matkul, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, oke. Lalu kita akan mengosongkan teks di JText field untuk setelah data yang sudah ada tadi ditambahkan ke dalam tabel. Di sini kita tinggal membuat set teksnya itu teks kosong. Index itu kita buat
terlebih dahulu. Oke. Lalu kita akan menampilkan pesan error jika ada kesalahan dalam memasukkan nilai. Misalnya nilai yang dimasukkan itu bukan angka. Ini saya akan menggunakan G option pen. Di sini kita buat catch. Number akan menggunakan G option pen show message dialog. Nah, ada kesalahannya kita menginginkannya di tengah untuk tampilnya jadi no. Yang valid lalu ada peringatan error. Ini error, lalu kita buat kita pilih yang error message. Kita cek kesalahannya. Nah, selain itu kita juga akan menambahkan else di sini untuk menangani untuk menampilkan pesan peringatan jika ada data yang kosong atau minta isi. Kita tetap akan menggunakan G option pen show message dialog. Salahnya di sini. Oke. Show message kita menginginkan pesan tengah. Kita buat harus kita membuatnya itu peringatan peringatan kita membuatnya itu warning message. Oke. Jalan. Kita cek terlebih dahulu.
100. Sepertinya ini ada kesalahan. Harus di saya lupa. Karena kita akan memeriksa apakah semua data yang diperlukan itu sudah diisi belum. Jadi matkulnya itu nggak kosong. Matkul. Oke, kita jalankan lagi. Oke, dia sudah langsung masuk ke dalam tabel saat kita menekan tombol konversi, lalu juga sudah ada bagian nilai akhir serta predikatnya. Selanjutnya kita akan membuat ketika menekan tombol rekap, dia akan otomatis memindahkan inputan nama ini mata kuliah beserta predikat ke dalam teks area. Kita akan memulainya. Balik ke desain dulu. Kita klik 2 kali pada bagian rekap sehingga dia akan mengarahkan langsung ke jabatan rekap. Di sini saya akan terlebih dahulu mengambil model tabel untuk membaca data dari tabel yang sudah ada tadi. Model lalu lalu kita akan menyusun teks rekap dengan nama dan NIM mahasiswa di bagian atas atau di bagian awalnya. Jadi buat dulu variabelnya dan string rekap, dan kita akan membuat nama akan mengambil data nama tadi menggunakan dari text field itu nama inginnya pindah baris ke bawah, kita gunakan /n di sini kita buat NIM, lalu kita buat NIM dan teks. Kita ingin memberikan jarak antara nama dan NIM dengan matkul dan predikatnya, jadi kita membuat /n 2 kali. Lalu kita akan menggunakan perulangan untuk melalui setiap baris tabel itu untuk mengambil data mata kuliah dan predikatnya. Di sini saya menggunakan perulangan for. Dari
baris model. Lalu kita ingin mengakses mata kuliah mata kuliah saja dan predikat. Jadi mata kuliah itu berada pada kolom ke-0, sedangkan untuk variabel berada pada kolom ke-5 dari tabel. Maka kita akan mengaksesnya dengan rekap. Untuk memberikan tandanya, saya akan menggunakan strip. Kita akan mengambil nilai pada kolom ke-0, maka get value untuk predikatnya berada pada kolom ke-5, indeks ke-5. Sebenarnya dia berada pada kolom ke-6, tetapi karena kolomnya itu dihitung dari 0, maka kita mengambil nilai itu, nilai yang ke-5. Get value kita gunakan /n untuk membuat baris baru. Ini sudah kita cek terlebih dahulu, sudah benar. Lalu kita akan menampilkan hasil rekap. Sudah benar. Maka kita akan menampilkan hasil rekap ini ke dalam JTextArea. Area. Lalu variabel JTextArea Area tadi saya buat variabel itu output, jadi kita buat di sini. Kita set teks ke output. String rekap. Terlebih dahulu. Nilai tugas, nilai TS, nilai UAS dalam tabel beserta mata kuliah, lalu sudah dikalkulasikan nilai tugas, UTS, dan UAS, dapatkan nilai akhir. Lalu karena dalam rentang di atas 80, maka predikatnya A. Lalu ketika kita menekan tombol reset, saya rekap, otomatis dia akan pindah ke dalam teks area ini. Di sini saya akan memperpanjang teks areanya ke desain. Lagi
Lalu, untuk tombol reset ini, ketika tombol reset ini ditekan, maka seluruh data yang ada pada tampilan ini akan kembali ke settingan awal, itu kosong. Untuk ngaturnya, kita klik 2 kali juga pada reset, maka dia akan otomatis mengarahkan kita ke jabatan reset. Di sini untuk membuatnya kosong, kita tinggal set field nih, text fieldnya itu dengan teks kosong. Dari nama, teks, name, terus tadi variabelnya itu set setelah ini teksnya 0. Lalu kita akan menghapus semua baris pada tabel menggunakan manggil dulu default table model. Untuk penghapusnya kita buat table model default table model. Set, kita akan menghapus semua baris, maka set row count div ini salah lagi buat output kita terlebih dahulu. Nah, versi pilih makro lagi kita rekap, pindah ke sini. Ini kita harus menambahkan kurung, lalu reset. Nah, semua data pada tampilan ini akan kembali ke settingan awal. Akan kembali ke desain. Terakhir, untuk tombol keluar ini ketika kita menekannya, maka otomatis kita akan langsung keluar dari tampilan program ini. Sama seperti tadi, kita klik 2 kali pada tombol keluar, maka dia otomatis akan mengarahkan ke jabatan keluar. Menggunakan ketikan sistem exit
otomatis keluar dari aplikasi. Coba jalankan programnya yang sudah jadi ini. NIM 5. Pilih algoritma pemrograman. SKS-nya ada 2. Nilai tugas itu 95. Nilai UTS-nya 90. Nilai UAS 90. Kita konversi, maka dia akan tampil di dalam tabel. Lalu kita pilih lagi matkulnya, yaitu misalnya kalkulus, nilai 100, nilai UTS 85, nilai UAS-nya itu 100, konversi lagi. Lalu kita tekan saat kita klik rekap, maka bagian nama, NIM, mata kuliah beserta predikatnya akan ditampilkan di teks area. Ini. Lalu ketika kita ingin mengosongkan tampilan ini kembali seperti semula, kita tinggal klik reset. Semuanya akan kembali ke tampilan awal. Lalu untuk keluar dari program, kita klik keluar. Maka akan kembali keluar dari program. Ini apabila kita tidak mengisi semua data yang diminta, misalnya kita tidak mengisi NIM, kita kosongkan NIM, lalu kita langsung memilih mata kuliah, nilai, maka saat menekan tombol konversi akan muncul peringatan pesan seperti ini karena tadi kita menggunakan J option pen untuk menampilkan pesan errornya. Jadi di sini ada perintah untuk semua data harus diisi. Namun ketika kita sudah mengisikan semua data, namun saat mengisikan nilai kita ketikkan angka, maksudnya huruf, maaf. Maka saat menekan tombol konversi juga akan muncul pop-up pesan error, masukkan nilai yang valid karena tipe datanya itu berbeda. Kita seharusnya memasukkannya integer. Sekian hasil pemaparan dan program yang sudah saya buat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.